Oke. Konsep manusia dalam agama kita itu agama Islam, ayat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dengan tujuan utama adalah beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Konsep dosa dalam agama Islam, segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah itu semuanya dosa. Konsep keimanan itu artinya kepercayaan ya, percaya atau keyakinan. Bisa dijabarkan, jadi kita itu harus yakin sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan serta diamalkan dengan perbuatan kita. Tuhan itu adalah yang bersifat Maha Esa. Maha Esa itu artinya adalah tunggal dan menjadi satu-satunya pencipta dan penguasa di alam semesta. Sedangkan Allah itu siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta yang tidak memiliki sekutu, tidak diperanakkan, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkannya. Kalau kitab suci orang Islam jelas Al-Quran ya, bagaimana prosesnya. Kalau kitab suci dalam Al-Quran prosesnya yaitu wahyu Allah yang diciptakan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu prosesnya. Bagaimana bisa dibilang kitab suci? Karena itu jelas wahyu dari Allah dan menjadi pedoman untuk hidup manusia, serta mengandung ajaran juga kepada manusia. Sebagai bukti juga kenabian Rasul-Rasul yang terdahulu juga. Dalam agama Islam, iblis itu adalah suatu makhluk yang diciptakan Allah dari api, dan beliau atau dia itu adalah termasuk makhluk yang sombong. Sama-sama. Oke, jadi em, peran wanita dalam agama Buddha itu bagaimana menurut Ii? Kalau peran agama Buddha ya, eh, perempuan ya terutama ya, Iya, ya atau ya besar lah ya, karena sebenarnya perempuan kan bisa masuk ke semua aspek ya, semua sisi. Ya bukan di zaman sekarang aja ya, kalau kita lihat di zaman Buddha pun ada beberapa seperti aturan ya atau winaya yang Buddha buat saat itu berdasarkan input atau masukan dari para perempuan juga di zaman itu. Nah, kalau sekarang ya kita lihat eh, perempuan-perempuan di Indonesia yang beragama Buddha lah ya dalam hal ini juga banyak mengambil posisi penting ya dalam sebuah organisasi misalnya. Termasuk ketika mereka dalam keluarga juga pasti ya, karena kan mereka nanti bagaimana bisa mengatur keluarga, mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga bisa menjadi orang-orang atau mereka yang memiliki kualitas yang baik juga. Jadi kurang seperti itu sih bisa aspek kemana bisa masuk ke aspek manapun juga. oke. Ah, Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak peran wanita dalam agama Bapak? Oke, dalam perspektif iman Kristen ya, peran yang paling esensial dalam kehidupan atau dalam diri seorang wanita itu harus dimulai dari penciptaan dulu ya. Dalam prinsipnya laki-laki dan wanita itu diciptakan setara, ya, jadi tidak ada perbedaan. Tetapi secara martabat sama ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Tetapi kalau misalnya tentang peran itu berbeda. Laki-laki itu sebagai kepala, perempuan itu sebagai penolong.
Nah, jadi sebagai penolong berarti bukan hanya bicara tentang apa ya, sebagai komplementer, tapi penolong sebenarnya di sini bicara tentang kesetaraan di dalam mengerjakan tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya dalam prinsipnya iman Kristen itu tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, memang ada mungkin kelompok Kristen tertentu yang menganggap bahwa bagian-bagian tertentu, misalnya memimpin, itu tidak boleh dilakukan oleh wanita. Tetapi secara fakta di dalam Alkitab juga menunjukkan bahwa ada wanita-wanita yang dipakai secara spesifik di dalam Alkitab. Sebagai contoh Deborah itu adalah salah satu pemimpin di masa Israel, dan dia menjadi pemimpin bukan bukan laki-laki gitu. Walaupun di masa itu laki-laki banyak gitu, tapi dia menjadi pemimpin. Artinya dalam perspektif iman Kristen, Allah bisa memakai siapa saja menjadi pemimpin gitu. Jadi dalam prinsipnya itu tadi, laki-laki dan wanita diciptakan dalam martabat yang sama, peran yang berbeda, tetapi bukan berarti wanita lebih rendah. Terus bagaimana kedudukan wanita dalam agama Buddha? Terus kalau misalnya lebih mulia itu kenapa? Kalau misalnya lebih rendah itu juga kenapa? Kalau sama itu juga kenapa? Kalau kedudukan perempuan atau wanita sebenarnya sejajar lah ya sama pria ya. Karena Buddha pun katakan di dalam ajaran beliau bahwa perempuan juga bisa merealisasi pencerahan sama seperti pria. Ya, Buddha pun ketika di masa dulu itu yang membentuk organisasi atau sangga yang awalnya cuma perempuan, laki-laki, kemudian akhirnya Buddha juga mendirikan ya atau mengizinkan wanita untuk bisa masuk ke dalam sangga. Yang salah satunya adalah ibu beliau sendiri, atau kita bilang ibu sambung lah ya, karena ketika beliau berusia 7 hari kan mamanya wafat, lalu beliau diasuh oleh bibinya atau tantenya. Nah, akhirnya ibu sambung beliau yang bernama Prajapati Gotami itu menjadi seorang bikuni ya di masa itu, bersama dengan banyak sekali putri-putri kerajaan yang ya suami-suami mereka juga menjadi biksu kan ya. Jadi Buddha menganggap ya semua gender lah ya, jadi pria maupun wanita itu punya kesetaraan yang atau setara lah ya, setara dalam pencapaian spiritual. Yaitu bagaimana kedudukan wanita dalam agama Bapak? Lebih mulia atau lebih rendah? Terus boleh sekalian dijelaskan mengapa? Ya, mengacu kepada jawaban yang pertama tadi, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan martabat yang sama. Dalam prinsipnya, Kekristenan itu melihat laki-laki dan perempuan itu sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, jadi secara esensi martabatnya sama. Apakah wanita lebih rendah? Memang di dalam beberapa konteks tampaknya lebih rendah. Kalau saya ambil contoh, di dalam Alkitab, khususnya misalnya di dalam 1 Korintus, itu wanita dilarang untuk memimpin. Kenapa wanita dilarang untuk memimpin? Karena di dalam budaya Korintus pada saat itu, wanita itu banyak terlibat dalam pelajaran bakti di kuil-kuil pagan. Jadi kenapa wanita tidak boleh memimpin? Supaya membedakan antara Kekristenan dengan agama pagan. Di mana di masa itu agama pagan itu dipimpin oleh wanita-wanita gitu. Dan wanita-wanita ini juga bertugas sebagai pelacur bakti. Jadi secara moral, Kekristenan berbeda dengan moralitas orang-orang pagan di Korintus. Nah, tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat, tadi saya sudah kasih contoh, dalam periode kehidupan bangsa Israel itu pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai hakim bernama Deborah. Jadi wanita itu punya kedudukan yang tidak bisa disepelekan, hak martabatnya diperhatikan oleh Allah. Walaupun demikian, dalam budaya khususnya bangsa Israel yang juga terkenal dengan patriark, memang ada kesan atau ada hal di mana wanita itu dianggap sebagai second class, dianggap ya, karena memang lebih menonjolkan laki-laki. Tetapi secara umum tidak benar juga demikian, karena dalam perjalanan kita menemukan ada banyak peran wanita yang disebutkan, dan peran wanita ini sangat krusial. Misalnya di dalam masa pembuangan bangsa Israel ada satu wanita yang juga memiliki peran kunci bernama Esther. Esther itu seorang ratu yang menikah dengan raja yang bukan orang Yahudi, dan dia memiliki peran yang krusial dalam kehidupan atau keberlangsungan bangsa Israel. Jadi berdasarkan Alkitab, wanita itu tidak pernah ditempatkan dalam posisi yang hina gitu ya. Dan agama Kristen tidak melihat wanita itu sebagai second class,
tetapi sebagai makhluk atau sebagai ciptaan yang bermartabat yang sama seperti laki-laki. Walaupun mungkin secara praktek ada yang menganggap karena dalam semangat patriarki itu menganggap wanita itu ya kamu di dapur atau di rumah gitu ya. Tetapi dalam prinsipnya kekristenan tidak seperti itu. Walaupun dalam paksanaannya mungkin hal-hal seperti itu bisa kita lihat. Oke, terus tanggapan II mengenai wanita itu punya keterbatasan dalam kepemimpinan nggak, gimana gitu? Sebenarnya sama ya, kalau menurut saya sama. Walaupun ya mungkin secara fisik bisa dibilang lebih lemah ya, tapi secara pemikiran, secara kemampuan untuk memimpin sama. Kalau menurut saya sama, sama eh, secara kualitas sama. Bisa ya bisa kita lihat lah ya, yang seperti saya katakan di awal, sekarang juga banyak wanita-wanita yang juga menjadi pemimpin ya di dalam sebuah organisasi misalnya ya. Yang seperti yang saya tahu seperti ada beberapa ketua organisasi majelis di beberapa provinsi juga ada yang wanita. Yang saya tahu sekali di Bengkulu ada satu ya, karena kita pernah bersama-sama kan. Jadi eh, ya oke sih, secara kualitas sama dalam hal memimpin sebuah organisasi misalnya. Jadi tidak 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 ada istilah yang harus memimpin itu laki-laki ya, tidak ya. Jadi perempuan pun punya kesempatan yang sama, punya kualitas yang sama untuk menjadi seorang pemimpin juga. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap bahwa wanita memiliki keterbatasan dalam kepemimpinan? Memiliki keterbatasan dalam kepemimpinan, ini statementnya dari mana dulu? Gitu. Ya, maksudnya dari mana gitu ya? Karena saya pernah membaca sebuah tulisan yang sangat bagus yang mengatakan bahwa seorang wanita ketika dia menjadi pemimpin, dia bisa lebih mengayomi. Ya, jadi saya membaca statement itu dulu, tapi oke lah gitu ya. Tapi wanita itu bisa mengayomi. Pernah dengar Yahoo? Oke, itu memang zaman saya. Yahoo itu salah satu aplikasi online di mana masa itu ada mereka punya email dan mereka punya kayak berita gitu ya, dan mereka juga punya messenger, Yahoo Messenger. Jadi sekarang itu mungkin seperti ini kayak WA lah gitu. Jadi kalau Twitter kan masih bisa gambar, kalau Messenger itu memang di pesan itu sekarang sudah nggak terlalu populer Yahoo Messenger, bahkan mungkin udah tenggelam kalau dengan kompetitor. Tapi pernah mereka dalam satu masa itu gosok banget, sangat gosok. Dan sebelum itu CEO-nya itu laki-laki semua. Waktu yang perempuan saya lupa namanya, searching aja, itu profitnya mereka dan juga daya saing itu meningkat, walaupun pada akhirnya mereka tenggelam juga. Ya, dan kondisi kerja juga jadi lebih baik. Pernah dengar nama Angela Merkel? Itu salah satu kansler yang termasuk sangat dihormati dan disegani di dalam kehidupan secara global. Dia kansler Jerman atau yang setara dengan presiden. Ya. Dalam masa periodenya dia, Jerman itu sangat stabil secara ekonomi dan politik. Bukan yang stabil secara ekonomi dan politik, tapi dia juga memberikan kontribusi yang sangat jelas bagi dia, perempuan. Ya, jadi kalau ada anggapan bahwa perempuan itu tidak terlalu bagus dalam hal kepemimpinan, saya pikir itu terlalu general. Karena secara umum kita bisa menemukan ada banyak wanita yang memimpin yang luar biasa. Inggris juga pernah dipimpin oleh seorang wanita. Angela Merkel itu salah satu pemimpin atau Perdana Menteri Inggris yang punya reputasi yang bagus. Bahkan pernah dia dijuluki sebagai Winston Churchill-nya pasti wanita. Pernah dengar nama Winston Churchill? Enggak juga. Dia itu salah satu Perdana Menteri Inggris yang sangat berperan penting. Bahkan dalam masa kepemimpinan dia, Inggris itu memenangkan Perang Dunia Kedua. Bahkan dia disebutkan mempersingkat masa perang itu sampai puluhan tahun dengan keputusan-keputusannya dia. Jadi ada banyak wanita yang memimpin dengan sangat luar biasa. Jadi kalau dibilang tadi wanita itu nggak bisa memimpin, saya pikir itu statement yang terlalu gegabah. Ya, karena secara fakta ada wanita yang memimpin. Jumlah wanita memimpin itu lebih sedikit, ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa memimpin atau kepemimpinan mereka buruk. Ya, sebagian besar masyarakat dunia ini, termasuk Eropa, Amerika, kita Asia, kita kan masih dalam semangat patriarki itu. Jadi patriarki itu membuat seolah-olah peran laki-laki itu harus lebih diutamakan, harus dikedepankan gitu. Tapi saya pribadi tidak melihat bahwa wanita tidak sebaik pria. Karena fakta di lapangan ada pemimpin-pemimpin yang sangat bagus ketika dia memimpin walaupun seorang wanita.